pagi ini kita sebelum berangkat. Jadi akhirnya pagi ini aku mau ke Kokas. Aku ada training di Kokas. Terus habis itu sorenya aku mau ke Sensi. Yang ketemu teman lama aku, kita mau ngopi-ngopi. Sekarang aku mau bersihin muka aku dulu. Mau galvanikan. Ini aku tuh kenceng. Umur 45 tahun tuh harus merawat kulit ya. Nah, kenceng, harus kenceng. Tidak ada kerutan. Bersihkan begitu. Jadi habis itu kita bersihin ya guys. Terus hari ini aku akan ketemu beberapa orang juga. Dan aku tahu nanti malam mau kemana, belum ada yang ngajakin. Itu nah, sudah selesai. Aku mau kasih tips, tapi kali ini bukan tips tentang kecantikan, bukan. Aku mau kasih tips untuk kalian lebih mudah untuk melupakan hal-hal negatif dalam hidup kalian adalah menyibukkan diri gitu guys. Kalau kalian udah sibuk, kalian tidak akan pernah ingat lagi tuh namanya kesedihan, masalah. Karena masalah tidak bisa diselesaikan dengan terus berpikir. Masalah itu akan berlalu. Semua permasalahan hidup manusia itu akan berlalu, nggak selamanya kok. Tergantung kamu seberapa cepat untuk bisa melupakannya. Nah kalau kamu pikirin terus, masalah itu akan ada terus gitu. Jadi harus cepat-cepat dilupakan ya guys. Oke. Jadi masalah-masalah kecil, masalah-masalah besar kita nggak usah terlalu fokus. Cari aja akar permasalahannya apa, terus kenapa. Kalau kita salah kita minta maaf. Kalau orang kita itu salah, coba cari solusi bagaimana gitu. Ya kan? Terus tentang masalah kehidupan, himpitan ekonomi, kita cari aja peluang baru. Jualan apa? Jualan keripik, singkong. Kalau nggak punya modal, ambil dari orang lain. Bilang kalau ada laku dijual apa? Pada yang beli, nanti kamu ambil uangnya, baru dia kamu ambil barangnya, kamu jual gitu. Jadi banyak banget solusi gitu loh. Jadi nggak usah jangan diem aja, jangan terpaku. Aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu, nggak bisa. Ya kamu nggak bisa dapat apa-apa kalau kamu ngandelin yang kamu sekarang lakukan, tapi sekarang lagi stuck yang kamu lakukan itu, kamu nggak bisa andelin juga gitu. Jadi banyak masalah-masalah yang timbul itu karena kita selalu mempeributkan masalah gitu. Nah untuk kamu-kamu yang pasangan punya suami, punya anak, terus biaya kurang, harus pinter-pinter zaman sekarang. Makanya sekarang kenapa banyak banget perceraian-perceraian yang timbul karena masalah ekonomi, karena pasangan salah satu egois. Waktu mereka pacaran, mereka pikir ya cukup karena buat pacaran. Kalau sudah berumah tangga kan biaya bukan cuman makan, bukan cuma pergi jalan, beli bensin, bukan. Ada biaya bulanan loh yang harus keluar gitu. Misalnya contoh ya, saya sebulan harus keluar 30 juta misalnya buat sekolah anak, buat bayaran, buat makan mereka, buat biaya saya juga pergi sana sini segala macam. Bayangkan bensin aja sehari 100 ribu, ya kan gitu. Bensin sehari 100 ribu, sebulan udah berapa, ya kan itu guys. Jadi memang harus pinter-pinter suami istri mencari penghasilan. Kalau istrinya nggak bisa apa-apa, ya coba aja tadi jualan online, jualan ke teman-teman, nawarin apa-apa, atau bisa bisa misalnya bener-benerin kancing baju atau permak celana segala macam, buka aja kecil-kecilan, itu akan jadi duit kok gitu. Jadi nggak usah yang gede-gede dulu, nggak usah mikirin modal harus gede dulu gitu, jangan gitu ya, apa adanya aja tuh. Jadi apa adanya dilakukan. Nanti kalau udah modalnya mulai gede ya boleh sewa tempat. Atau kalau masih ada punya ruangan depan, ruangan belakang atau ruangan samping, dipakai aja. Banyak kok apa namanya sih tiktoker yang menggunakan halaman rumah, depan rumah, justru mereka hasil lebih besar daripada kamu nunggu sempurna dulu baru melakukan sesuatu. Nggak bisa, nunggu sempurna dulu itu capek karena nggak ada yang sempurna kecuali sang pencipta gitu loh. Kesempurnaan hanya milik dia. Ini salah, harus nomor 2 ya, nomor 1
gitu ya guys. Jadi untuk mensiasati ya keadaan sekarang itu adalah saling mengerti. Jangan waktu pertama kali kenal saling cinta sayang dialah segala-galanya gitu loh. Pas udah menikah kok dia kayak begini, kok dia kayak begitu. Karena kan kalau udah menikah kan ininya beda, tujuannya beda, membahagiakan keluarga, ya kan, melangsungkan kehidupan yang terus menerus sampai maut memisahkan. Itu kan tidak hanya butuh cinta, butuh pengorbanan dan saling pengertian. Kalau tidak saling pengertian akan pisah gitu, kecuali ya memang disebabkan oleh orang ketiga, perselingkuhan atau apalah itu, misalnya keluarga dari mertua atau dari ipar segala macam. Nah itu di luar itu ya. Jadi kita juga harus bisa memisahkan. Kalau memang perselingkuhan ya nggak bisa dimaafkan, harus selesai. Kalau masalah keluarga misalnya membantu ikut campur segala macam ya tinggalin, pindah. Makanya kalau menikah tuh sebisa mungkin jangan tinggal sama orang tua atau sama mertua. Even orang tuanya baik sekalipun ya, kalau kamu kuat, orang tuanya baik dan kamu kuat ya silakan, monggo ya, tapi kamu harus menerima segala sesuatunya. Dan kadang-kadang orang ada lelahnya kadang pengen istirahat, kadang pengen rebahan, kadang pengen apa, tapi karena ada orang tua atau mertua kan jadi nggak enak gitu. Kita juga nggak bisa bilang ke orang tua saya terus pasti dia belain saya, berarti kamu egois. Namanya sudah menikah ya kamu harus memikirkan pasangan kamu harus memikirkan anak kamu, bukan mikirin keluarga kamu juga gitu. Oke. Jadi di sela-sela maraknya perceraian ini sebenarnya sumbernya adalah di belum siapnya orang-orang itu untuk menikah. Mereka hanya menikah berdasarkan cinta, bukan berdasarkan kemampuan dan pantaskah mereka untuk menikah. Memantaskan diri itu lebih penting loh daripada siap keuangan finansial gitu loh. Kamu keuangan finansial belum udah siap tapi kamu mentalnya nggak siap, nanti kalau terjadi sesuatu berantem segala macam ya kamu pergi karena kamu punya uang. Kan nggak gitu konsepnya ya. Jadi belajarlah untuk punya kemampuan mengendalikan diri, mental, menerima segala keburukan, kekurangan. Karena itu yang paling sulit sebenarnya. Kalau beli ini beli itu sebenarnya gampang bagi yang banyak duit ya kan, tapi kan mempertahankan rumah tangga itu kan itu aja. Ada juga kok orang yang bahagia tidak punya uang, maksudnya uangnya cukup saja untuk makan, untuk keluarga dan sekolah anak, tapi mereka bahagia karena mereka saling menerima kekurangan dan berdua menjaga harga diri mereka, harta martabat keluarga gitu guys. Oke? Jadi cari solusinya, jangan fokus sama solusi ya.